Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Koyumi Amir dengan NIM 2210011036. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester Sains Data yang diampu oleh dosen Ibu Siska Atmawan Oktavia MCS, yang mana di sini saya akan praktikum tentang merekonstruksi data, yaitu di sini sudah terdapat PPT yang menjelaskan tentang rekonstruksi data, yang mana pada akhir materi terdapat tugas atau latihan dengan perintah menggunakan dataset bank full data CSV seperti pada modul sebelumnya. Kemudian lakukan analisis dan pemahaman data atau tiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data. Yang pertama ada binning, kemudian yang kedua ada penskalaan, yang ketiga normalisasi, dan yang keempat adalah pemilihan atribut. Kemudian dengan langkah-langkah yang harus dikerjakan tersebut terdapat juga latihan. Yang pertama ada berikan atau uraikan hasil analisis Anda dan alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan cocok atau sesuai untuk dilakukan proses rekonstruksi data tersebut. Dari hasil setiap proses rekonstruksi data, lakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian atau penjelasan. Jadi untuk tools yang saya gunakan adalah RapidMiner. Di sini kita dimulai dari blank proses, kemudian kita import data untuk bank full CSV-nya. Kemudian kita next lagi, dan kita berikan nama di sini untuk nama dari datasetnya, kemudian disimpan di local repository. Nah, ini adalah hasil dari dataset yang sudah diimpor. Terdapat ada 17 atribut dengan total data sekitar 45.000 data. Kemudian kita kembali ke tab desain. Yang pertama adalah kita memasukkan dataset atau mendrag dataset ke dalam halaman proses. Dan yang pertama ini adalah yang akan kita lakukan adalah binning. Yang mana binning ini digunakan untuk membuat membuat atribut yang cocok. Jadi binning ini digunakan untuk operator discretize. Di sini untuk yang binning kita pilih discretize. Kita pilih yang discretize by size, by binning. Sudah. Kemudian kita pilih untuk di sini untuk atribut filter type-nya itu kita pilih yang subset. Kemudian kita pilih atributnya itu ada yang age. Kemudian kita pilih atribut dan kita apply. Number of bins. Di sini sudah ada dataset untuk bank full UAS yang sudah kita drag ke halaman proses. Kemudian
untuk melanjutkan ke binning penskalaan dan yang lainnya, kita harus mulai ke filter example dulu. Kita pilih yang filter example range. Kemudian kita sambungkan. Di sini kita pilih datasetnya ini mulai dari 1 sampai 10.000. Jadi kita mengambil 10.000 data pertama. Kemudian kita cari untuk binning itu ada discretize by binning. Nah, kita sambungkan di discretize ini kita pilih untuk yang subset, kemudian kita pilih atribut age, kemudian select atribut dan di apply. Number of bins-nya kita pilih 5. Nah, di sini sudah, terus kemudian kita sambungkan dan kita running. Nah, seperti ini. Jadi untuk discretize by binning itu dia hasilnya dari kolom age ini dia mencari untuk agar lebih mudah dianalisis dalam kelompok umur dibandingkan dengan angka mentah. Jadi di sini ada rentang-rentang mulai dari age range-nya ada dari 52 sampai tak terhingga, kemudian 36 sampai 44.000. Jadi binning ini membuat pola lebih jelas, misalnya usia muda versus dewasa versus tua. Jadi kelompok usia mana yang lebih banyak yes pada targetnya. Kemudian jadi saya melakukan binning untuk umur pada kolom age ini menjadi 5 kategori atau rentangnya. Jadi sini ada range ini rentang dari 1 sampai 5. Kemudian hasilnya age yang awalnya itu numerik seperti contoh seperti ini hanya 47, 33 menjadi nominal yang berbentuk range. Jadi perbandingannya adalah seperti ini. Ini sebelum ditambahkan binning, kemudian ini sudah ditambahkan menjadi binning pada kolom age atau atribut age. Jadi manfaatnya mengubah data kontinu menjadi kategori, kemudian lebih mudah dianalisis per kelompok umur, mengurangi noise nilai detailnya, kemudian dipakai untuk model tertentu. Kemudian yang kedua adalah age tidak lagi berupa angka mentah, tetapi sudah berupa kelas umur, mulai dari range 1 sampai dengan range 5. Jadi yang awalnya seperti data mentah, kemudian menjadi data umur yang terdapat range-nya, dari range 1 sampai range 5. Karena di sini kita memasukkan number of bins-nya adalah 5. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan discretize by size. Yang bagian ini kita copy aja untuk Bangful dan filter example range-nya. Kemudian kita masukkan operator binning yang discretize by size. Nah, di sini kita sambungkan lagi eksanya. Kemudian di discretize 2 kita pilih yang subset lagi untuk atribut filter type-nya. Kita pilih atribut age lagi, kemudian kita select atribut dan di-apply. Untuk size of bin-nya sekarang saya memilih 10. Kemudian kita sambungkan lagi dan kita run. Nah, di sini adalah hasil dari discretize by size-nya. Jadi kalau untuk discretize by size ini terlihat age menjadi rentang yang sangat spesifik. Jadi misalkan dari yang sebelumnya itu hanya 47, 33, di sini menjadi lebih jelas lagi dari 46.500 sampai di 47.500 dan range-nya pun banyak. Tidak seperti tadi hanya 5 range, tapi di sini range-nya lebih spesifik lagi. Dan ini adalah contoh binning dengan interval kecil sekitar 1 tahun yang sangat granular.
Jadi misalkan kalau untuk pengaturan discretize by size ini lebih banyak bin atau lebih lebar interval kecil. Dan ini biasanya berguna untuk analisis yang butuh detail sangat tinggi, kemudian untuk eh, rentang nominal yang jauh lebih detail daripada versi yang 5 bin. Kemudian kita ke bagian kita balik ke desain lagi. Jadi di sini sudah menjelaskan untuk bagian analisis pemahaman data yang dilakukan pada rekonstruksi data untuk binding. Yang kedua, kita lanjut untuk penskalaan. Kemudian di sini kita copy lagi untuk data dan filter example range-nya. Kita tetap menggunakan untuk 10.000 data pertama saja. Nah, di sini kemudian kita untuk penskalaan kita akan menggunakan metode atau operator normalize. Karena kita akan melakukan penskalaan, jadi kita akan membutuhkan normalize. Di sini kita menggunakan atribut filter type-nya itu semua, kemudian di sini juga metodenya itu Z transformation. Jadi tidak perlu ada yang dirubah. Ini sudah sesuai. Kalau yang untuk normalize itu karena ini semua, jadi jika ingin kita menggunakan lebih spesifik seperti tadi age, kita bisa pilih yang single, kemudian masukkan atribut dari age-nya lagi agar sama. Kemudian untuk metodenya itu kita pilih yang range transformation. Jadi untuk yang tadi ada range di by binding, by size, kemudian ini adalah ada di range di bagian normalize atau untuk penskalaan. Dengan minimalnya 0, kemudian semaksimalnya 1. Jika sudah, kita sambungkan lagi ke sini, kemudian kita running lagi. Nah, ini adalah hasil dari operator atau metode normalize penskalaan pada dataset Bangful. Yang mana artinya adalah dataset ini digunakan untuk punya skala yang sangat berbeda. Jadi bisa balance bisa ribuan sampai puluhan ribu, kemudian durasinya bisa ratusan sampai ribuan detik. Jadi jika tidak dinormalisasi, atribut berskala besar akan mendominasi. Jadi itulah pentingnya untuk digunakannya dan diadakannya penskalaan. Jadi normalisasi ini membuat semua atribut numerik berada pada skala yang sebanding, sehingga analisisnya menjadi lebih adil, kemudian modeling lebih stabil, khususnya untuk algoritma KNN, neural, yang artinya saya melakukan normalize pada atribut numerik seperti terlihat di sini hasil dari kolom H atau atribut H sudah dinormalisasi atau dilakukan penskalaan. Jadi ini normalisasi ini membantu model agar tidak berat sebelah karena beda skala. Nah, di sini ada penskalaannya yang 0, semua karena tadi minimal 0 dan maksimalnya adalah 1. Jadi hasilnya di sini itu data tetap menjadi 10.000 baris, kemudian atribut numerik yang dinormalisasi menjadi nilai skala dan atribut kategorikal tetap kategorikal. Jadi normalisasi ini bukan mengubah faktanya, tapi mengubah representasi agar perhitungannya menjadi adil. Seperti itu. Jadi di sini perbedaan untuk yang asli, kemudian yang ini sudah dinormalize. Nah, di sini sudah menjawab untuk binding, penskalaan, dan normalisasi. Kemudian kita akan melakukan untuk
setelah normalisasi kita juga bisa langsung melakukan untuk pemilihan atribut. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan pemilihan atribut. Karena di sini yang kita butuhkan untuk pemilihan atribut berarti kita harus memasukkan lagi datasetnya dan filter example-nya 10.000 data. Kemudian kita drag di sini. Nah, karena yang dibutuh adalah untuk pemilihan atribut, jadi kita memilih di sini select attribute. Nah, kita sambungkan lagi. Kemudian kita pilih untuk a subset. Kemudian kita pilih atribut. Semuanya kita pilih kecuali kontak dan pdays. Nah, ini kita keluarkan seperti ini. Yang ini adalah yang dipilih, kemudian kita apply. Setelah di-apply, kita sambungkan lagi ke atas dan kita run. Nah, ini adalah hasil dari select attribute. Nah, di sini untuk yang pertama itu yang asli di sini terdapat 17 regular atribut. Namun setelah diselect atribut yang tersisa hanya 15 atribut. Yang mana tadi ada 2 atribut yaitu kontak dan pdays yang dikeluarkan dari dataset. Jadi gunanya untuk pemilihan atribut ini, kenapa saya mengeluarkan atribut kontak? Karena sering memiliki nilai yang tidak diketahui cukup banyak. Kemudian atribut pdays ini memiliki distribusi yang tidak normal atau ekstrim. Jadi untuk 15 atribut ini mewakili seluruh profil nasabah, kemudian kondisi finansial, dan histori interaksi kampanye yang relevan terhadap target Y. Jadi data set ini siap untuk di tahap modeling berikutnya. Dan berdasarkan hasil rekonstruksi data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan rekonstruksi data telah berjalan dengan baik. Proses mulai dari proses binning, binning by size, kemudian discretize by binning, itu kemudian dari normalize atau penskalaan, sampai pemilihan atribut atau select atribut, berhasil meningkatkan kualitas dan kesiapan data untuk analisis lanjutan, dan dataset akhir menjadi lebih terstruktur, efisien, dan representatif terhadap permasalahan yang dikaji. Kemudian di sini berhasil menjawab untuk pertanyaan nomor 1 yang alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan dilakukan pada proses rekonstruksi data tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis dan pemahaman data dari tiap-tiap langkah operator atau project yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini untuk analisis hasil binning discretize pada atribut age. Nah, di sini untuk resultnya pada discretize. Nah, di sini pada atribut age. Di sini saya membatasi data menjadi 10.000 data menggunakan filter example range tadi. Kemudian hasilnya itu age menjadi range 1 sampai 5 dikarenakan saya di sini memasukkan binnya itu 5. Kemudian range-nya menjadi 5 dan perbedaannya dengan bank full yang sebelumnya adalah dia menjadi tipe data yang integer saja yang biasa. Kemudian
dirubah menjadi discretize yang terdapat range 1 sampai 5. Kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval. Jadi hasilnya terlihat lebih jelas, tidak lagi age, kolom age atau atribut age menjadi data yang lebih yang mentah. Kemudian untuk bin besar ini lebih cocok untuk membahas kelompok usia daripada angka umur. Jadi di sini ada karena ini ada rentangnya, jadi lebih cocok untuk usia daripada menjelaskan umur. Namun di sini juga ada discretize by size. Di sini saya size of bins-nya itu 10 dan di sini adalah hasil discretize by size-nya. Untuk range-nya itu lebih spesifik lagi dikarenakan eh, atau binning by size atau binning granular ini lebih cocok untuk kategori yang sangat banyak atau detail tetapi kurang efektif untuk representasi umum dikarenakan range yang sangat tinggi atau banyak dan terlalu detail. Dan untuk yang bagian penskalaan atau normalize, di sini saya menggunakan atribut age juga sama seperti binning sebelumnya dengan menggunakan metode range atau rentang juga dengan minimal 0, maksimalnya itu 1. Di sini hasil sebelum dilakukan penskalaan dan ini adalah hasil setelah dilakukan penskalaan. Nah, di sini gunanya untuk melakukan penskalaan ini karena untuk urutannya relatif tetap. Jadi usia yang lebih tinggi punya nilai normalisasi yang lebih tinggi. Dan normalisasi juga membuat atribut numerik sebanding. Sangat penting bila nanti ada model yang menggunakan jarak. Jadi normalisasi ini bukan mengubah fakta tetapi mengubah representasi agar perhitungannya adil. Kemudian yang terakhir ini adalah pemilihan atribut. Di sini saya menggunakan tipe yang include attributes dengan filter type-nya yang subset. Saya memilih 15 atribut kecuali atribut kontak dan pdays. Kemudian resultnya di sini adalah yang sebelum dilakukan select atribut ada 17 atribut, kemudian setelah di select atribut terdapat 15 atribut saja. Yang mana di sini gunanya adalah menghapus atribut yang kurang informatif atau berpotensi noise. Dikarenakan kontak itu banyak data yang tidak diketahui, kemudian agar interpretasi menjadi lebih fokus. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari rekonstruksi data ini, Binning berhasil mengubah age. Di sini Binning berhasil merubah age dari numerik menjadi kelompok rentang sehingga analisis segmentasi menjadi lebih mudah. Nah, ini seperti ini. Ada range-nya. Kemudian normalisasi atau penskalaan gunanya agar atribut numerik berada pada skala sebanding sehingga siap digunakan dalam algoritma berbasis jarak. Dan yang terakhir adalah pemilihan atribut. Di sini gunanya untuk menyederhanakan dataset menjadi 15 atribut dengan menghapus atribut kontak dan pdays agar atau atribut yang dinilai kurang efektif ya atau berpotensi noise dihilangkan. Jadi dataset hasil rekonstruksi ini menjadi lebih terstruktur, efisien, dan siap untuk analisis selanjutan maupun untuk pemodelan. Yang mana di sini menjawab pertanyaan dari hasil setiap proses rekonstruksi data, lakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian atau penjelasan. Jadi saya sudah menjelaskan untuk binning, penskalaan, normalisasi, dan pemilihan atribut. Menjadi hasilnya seperti ini. Jadi ini jadi ini yang discretize by binning, kemudian ini by size, dan ini yang normalisasi atau penskalaan, dan kemudian yang terakhir adalah select attributes.
Sekian praktikum untuk menjelaskan rekonstruksi untuk menjelaskan rekonstruksi data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.